Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali lagi di channel kami di Kolonjono Farm. Kali ini kita masih berada di bulan suci Ramadan. Kita masih berada di bulan puasa, dan semoga puasa kita, ibadah kita selalu diberikan kelancaran ya. Selalu diberikan kemudahan hingga nanti kita di hari raya kemenangan atau di hari raya Idul Fitri. Baik teman-teman semuanya, kali ini kita akan membahas sedikit tema ya, tema yang masih di dunia peternakan tentunya. Dan tema kali ini adalah membahas tentang bagaimana pentingnya pejantan di dalam industri peternakan itu sendiri. Nah, rata-rata para petani, para peternak merasa bahwa oke nih, aku punya betina yang bagus, punya betina yang baik, apakah harus diimbangi dengan pejantan yang baik, dan apa sih peran dari pejantan di dalam dunia peternakan. Oleh karena itu jangan kemana-mana, stay tune terus di channel kami, dan jangan lupa subscribe, share, dan like agar kita selalu memberikan konten-konten yang bermanfaat, menarik, dan menghibur tentunya. Oke teman-teman semuanya, apa sih pentingnya pejantan ya seperti ini bagi dunia peternakan? Jadi banyak sekali para peternak atau petani ya yang merasa bahwa udah deh pejantannya yang kecil aja, betinanya yang bagus karena harganya lebih murah. Kemudian ada juga yang merasa bahwa pejantan itu bukan bagian dari genetik yang dominan untuk keturunan yang baik seperti itu. Nah, kita sedikit meluruskan ya tentang genetik pejantan ya. Kenapa sih kita harus memilih pejantan yang baik, pejantan unggulan ya tentunya. Jadi pejantan unggulan yang harus kita siapkan, pertama yang harus diketahui dari teman-teman semuanya adalah apakah semua pejantan yang juara kontes itu pasti akan menjadi pejantan unggulan? Jawabannya tidak. Jadi pejantan unggulan di sini yang kami maksud adalah pejantan yang benar-benar dia mampu membuai, mampu mengawini ya secara alami ya oleh para betina yang banyak, dan hasilnya bagus, hasilnya baik. Artinya bukan hanya dari sisi penampilan yang gagah, yang ganteng, yang keren ya, atau mungkin juara kontes berkali-kali, tidak. Bukan hanya dari faktor itu, tetapi kita akan melihat dari mana faktor yang lain, yaitu salah satu yang disebut sebagai pejantan unggulan adalah bagaimana dia bisa mencetak atau mengawini dari betina-betina yang kita miliki. Seperti itu. Itu definisi untuk pejantan unggulan. Oke, lalu bagaimana definisi untuk kita bisa mencari pejantan unggulan di sini? Nah, pejantan unggulan yang pertama jelas kita akan mencari dari sisi track recordnya dia, dari mana turunannya, dari mana silsilahnya, terus dari mana genetiknya, apakah genetiknya mungkin full blood import apa dan lain sebagainya, atau mungkin terahnya siapa, pernah juara di mana dan lain sebagainya. Pertama yang harus kita lihat adalah dari sisi genetiknya, sejauh mana sih bagusnya genetiknya dari si pejantan ini, karena pejantan ini akan menjadi faktor yang cukup banyak, mengambil alih andil yang cukup banyak untuk mencetak turunan-turunan yang berkualitas seperti itu. Dan dengan pejantan yang baik tentunya efektivitas kita dalam beternak akan jauh lebih banyak atau lebih efektif ya tentunya, karena satu pejantan mungkin bisa mengawini sekitar 10, 20, bahkan 30 ekor
kalau kita bisa menemukan pejantan yang bagus, pejantan yang dominan, pejantan yang unggulan, syukur bukan hanya dari sisi fisik tetapi juga dari sisi genetik dan lain sebagainya, maka itu akan menjadi sangat-sangat modal yang cukup baik bagi para peternak untuk menciptakan genetik-genetik atau turunan-turunan yang unggulan seperti itu. Oke, lalu peran apa yang menjadi fungsi dari seekor ya, bukan seorang ya, seekor pejantan di sini? Jadi pejantan ini punya beberapa fungsi. Sebenarnya fungsinya salah satunya adalah sebagai pekerja. Jadi ketika kita sudah punya atau sudah memiliki genetik yang bagus, sudah memiliki pejantan unggulan yang baik, maka kita fungsikan aja lah, bahasanya kita fungsikan dia sebagai pekerja. Sebagai apa? Sebagai binatang yang siap untuk membuahi betina-betina yang kita miliki. Jadi karena kenapa? Pejantan ini memiliki karakter atau kebiasaan, salah satunya dia bisa mendeteksi betina-betina mana saja yang sedang produktif atau yang sedang posisinya bagus untuk dibuahi, seperti itu. Jadi ini sebagai detektor dan sebagai pekerja ya. Jadi kalau kita punya pejantan yang bagus, pejantan yang dominan, pejantan yang baik, maka harapannya adalah dia bisa dilepas aja sebagai pekerja yang nanti dia akan memilih betina mana yang siap untuk dibuahi atau dikawini, seperti itu. Nah, fungsi dari pejantan ini kita nggak perlu capek-capek ya memilih ataupun melihat bahwa betina apa sih, betina ini sudah siap atau belum dan lain sebagainya. Kita nggak perlu milih yang kesulitan lah seperti itu, karena pejantan ini salah satu fungsinya adalah seperti itu. Dan buat teman-teman, salah satu fungsinya yang lain adalah bagaimana ketika kita melakukan populasi secara massal, maka kita tidak perlu capek-capek untuk memisah ataupun mengklasifikasi secara spesifik terkait dengan betina-betina yang harus dimiliki, seperti itu. Oke, peran selanjutnya dari pejantan adalah selain dari pekerja, tadi juga sebagai detektor para betina. Nah, di sini kenapa sih kita harus mencari pejantan unggul? Secara ekonomis, ketika kita memiliki pejantan yang baik, pejantan yang unggulan, maka masa produktivitas kita, masa efektivitas kita itu akan jauh lebih baik. Kenapa? Karena yaitu tadi, kalau kita hanya memiliki betina yang baik, maka betina itu membutuhkan waktu ketika dia hamil 5 bulan, kemudian dia melahirkan,
kemudian dia baru disapih nanti setelah 3 bulan dan lain sebagainya, masa rentang waktunya terlalu lama sehingga tidak begitu efektif, tidak begitu baiklah di dalam sisi ekonomisnya. Jadi pejantan unggulan inilah yang menjadi salah satu kunci bagaimana kita bisa efektif, bagaimana kita bisa produktif, bagaimana kita bisa menciptakan atau mencetak domba-domba turunan yang berkualitas seperti itu. Nah, apakah kemudian betina yang baik atau betina yang bagus, besar, gede, dan lain sebagainya itu jelek? Tidak juga. Artinya kita lihat dari sisi ekonomisnya saja. Ketika kita bilang kita belilah domba pejantan dengan harga sekian juta lah, atau sekian puluh juta, dengan kualitas yang memang sudah tidak dipertanyakan lagi, maka nilai ini akan menjadi lebih kecil ketika dia bisa membuahi atau mengawini sekian puluh betina yang kita miliki. Artinya apa? Dalam satu masa, dalam satu waktu, relatif waktu yang lebih singkat bersamaan, maka dia bisa menghasilkan banyak sekali keturunan dibandingkan kita memiliki betina yang baik. Karena betina yang baik otomatis minimal kita butuh 5 bulan untuk bisa mengulang reproduksinya seperti itu. Yang terpenting ketika kita beternak adalah kita tahu kemana arah tujuan ternak kita nantinya. Apakah untuk konsumtif, apakah untuk hobi, apakah untuk kesenangan ataupun keperluan yang lainnya, atau kita hanya mengalir begitu saja ya. Nah, kita harus menentukan dulu nih. Terpenting ya buat para peternak, terutama untuk peternak-peternak pemula ya. Sekali lagi saya mengingatkan, ketika Anda memulai ternak, maka tentukan dulu tujuan ternak Anda itu apa. Apakah untuk hobi, apakah untuk kontes, apakah untuk pedaging, dan lain sebagainya. Nah, dari situlah nanti kalian akan menemukan bagaimana cara memilih, cara yang efektif, cara yang baik dalam memulai peternakan atau mencari bibit-bibit unggulan, pejantan-pejantan unggulan, betina-betina unggulan yang nanti bisa kalian budidayakan, sehingga waktu yang relatif bisa kita akali, biaya pakan yang bisa kita akali, semuanya nanti akan mengalir ya, bahasaku akan mengalir seperti itu. Dan pengalaman itulah yang nanti wajib kita miliki sebagai para peternak seperti itu. Jadi buat teman-teman yang pengen belajar lagi tentang dunia peternakan, maka jangan lupa subscribe, share, dan like video kita. Jangan lupa ikuti, nyalakan loncengnya ya, agar kita juga bisa selalu memberikan informasi-informasi yang menarik, informasi yang menghibur, informasi yang mendidik lah. Kita belajar bareng, intinya di sini senang-senang bareng. Dan satu kata yang terpenting adalah tidak ada yang lebih pintar. Semuanya kita belajar, semuanya kita mencari ilmu yang baru. Jadi tidak ada yang paling pintar di dalam dunia peternak, karena perkembangan dunia ternak semakin hari semakin meningkat, semakin ada ilmu baru, semakin banyak hal-hal baru yang bisa kita temukan. Sehingga mari kita belajar bersama, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.